Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita kembali lagi dalam acara podcast dari Alam Tara. Pada malam hari ini saya Rimba dan juga abang saya di samping, Abang Tovan, akan melangsungkan ngobrol-ngobrol santai ya Bang ya. Pertama-tama perlu saya kenalkan dulu bahwa Abang Tovan ini adalah seorang dosen di Universitas Mataram yang spesifikasi ilmunya adalah hukum pidana. Kemudian beliau juga adalah direktur dari Lembaga Pengembangan Wilayah NTB, sebuah LSM yang sangat-sangat progresif kalau saya melihat Bang sejauh ini. Lalu Bang Tovan juga adalah seorang aktivis anak yang benar-benar secara langsung terjun ke dalam dunia itu, mengamati anak-anak. Sekiranya itu yang saya tahu, itu untuk justifikasi awal kita untuk memulai diskusi malam hari ini. Oke, selamat malam Bang. Malam. Bang Rin juga saya panggil. Sama-sama Abang ya. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal-hal kekinian gitu. Bagaimana kita melihat problem-problem sosial yang begitu cukup mengganggu pikiran kita akhir-akhir ini dengan segala narasi-narasi yang saya dengar agak berkonotasi negatif gitu, tanpa hadirnya keilmuan di tengah-tengah kita. Oke, mungkin saya ingin memulai dari begini Bang, dari hal-hal yang paling dekat akhir-akhir ini. Bagaimana proses dialog di dalam Facebook Abang sendiri gitu mengenai pendapat-pendapat yang Abang tulis di media tentang kasus begal yang akhir-akhir ini terjadi gitu, yang baru saja terjadi, yang pada perkembangan terakhir ternyata yang disangkakan ini sudah di SP3-kan di kepolisian gitu. Nah, membaca opini-opini Abang sebenarnya kan ini tentang kita ingin menjaga marwah hukum ya, kalau saya baca ya. Menjaga marwah hukum, bahwa ada dua nyawa yang hilang begitu saja gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya ingin mendengar pendapat Abang tentang ini gitu. Ya. Baik, terima kasih Bang Rin atas kesempatannya. Pertama saya sampaikan kekaguman saya ya terhadap teman-teman yang juga terus merawat dan menjaga pikiran publik dan pikiran dalam pendekatan ilmu gitu. Memang kalau tadi di prolog ya Bang Rin tadi sudah juga menyampaikan kaitannya dengan permasalahan sosial gitu kan. Dalam kacamata saya juga ini ada permasalahan hukum gitu ya. Terkait dengan kasus yang akhir-akhir ini terus mencuat di publik dan juga menjadi etalase yang berjejer sedemikian panjang gitu, bagaimana reaksi publik terhadap kasus itu gitu. Nah, pertama tentu saya salah satu sisinya saya senang gitu. Senangnya karena ada keterlibatan publik yang begitu bergairah terhadap isu-isu kekinian gitu. Responnya melalui, bisa ada yang nulis di media sosial, kemudian nulis di status, kemudian membuatkan video gitu. Nah, satu sisi itu adalah kabar baik untuk demokrasi gitu. Jadi demokrasi itu akan tumbuh di negara-negara yang masyarakatnya juga respon terhadap isu-isu gitu ya. Namun satu sisinya juga ini menjadi ya semacam simalakama ya. Jadi keberadaan media juga itu tidak ada penyaring, kita begitu cepat untuk menerima informasi, kemudian kita menyebarkan informasi gitu, sehingga nilai kebenaran itu tidak lagi menjadi pegangan utama kita untuk menyampaikan sesuatu gitu. Yang dalam pendekatan ilmiah kita harusnya ada verifikasi gitu. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada tidak hanya menganggap itu sebagai konten lucu-lucuan. Ini kan justru tidak mendidik gitu. Terkait dengan kasus itu sebenarnya momentum ya, respon publik itu terhadap tulisan-tulisan saya. Respon publik itu kan
bervariasi ya, dominannya itu publik menghujat saya gitu. Karena pada hari ini kita dihadapkan pada publik ini kecenderungan mengikuti arus yang kebanyakan gitu. Jadi entah itu mau salah atau benar gitu. Pokoknya publik itu akan mengikuti arus yang mencari suara mayoritas. Ya, mencari suara mayoritas gitu. Jadi ketika kita lawan arus, kita siap-siap mengambil resiko dihujat. Maka saya harus menghadapi resiko itu. Karena saya harus menjaga kebenaran gitu. Dan juga saya harus memberikan semacam keseimbangan gitu dalam berpikir. Ketika ini ada kebenaran A, saya juga harus menghadirkan kebenaran B. Tentu bukan mengacaukan, tapi ternyata ini ingin membuka pikiran publik biar tidak hanya melihat satu sisi. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Walaupun saya tahu risiko itu gitu. Namun juga kesininya ternyata respon publik juga luar biasa ke saya gitu. Dan teman-teman juga banyak respon buat video juga gitu, buat tulisan. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan kebenaran gitu, maka kebenaran itu akan menemukan tempatnya juga. Selalu ada pikiran-pikiran baik untuk menyambut itu. Saya meyakini itu. Satu sisi juga saya melihat respon publik itu ini adalah semacam kekecewaan ya. Kekecewaan terhadap situasi yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita gitu. Mungkin di daerah kita juga gitu. Jadi kasus itu hanya momentum. Ketika ada sesuatu yang mereka anggap ini udah ada memori yang buruk lah gitu di kepala setiap publik ini, sehingga ketika ada kasus-kasus yang mereka belum tahu kepastiannya, jadi itu semacam mereka bereaksi dengan hal itu karena sebenarnya masih ada memori di kepala mereka terhadap apa kasus yang kemarin-kemarin gitu. Jadi saya sangat saya sangat memaklumi pikiran publik. Jadi walaupun saya juga didoakan semoga dibegal gitu keluarga ahli pidana ini, semoga salah satu komennya begitu yang saya baca, Bang. Ya itu makanya saya tidak satu pun saya ini menyalahkan mereka, tapi mungkin kekurangan mereka untuk menerima informasi gitu. Saya harus hindari langsung juga saya mendoakan balik, tapi saya selalu mendoakan yang baik lah, Bu. Bukannya apa, karena orang yang tidak tahu itu kan kadang ya harus membenci kita gitu, tapi harus kita juga terima konsekuensi itulah gitu kalau soal itu. Jadi saya sudah menyampaikan pendapat hukum gitu, bagaimana situasi kasus ini dari penetapan tersangka kemudian sampai penghentian gitu ya. Ya kalau soal itu Bang Ri. Iya. Begini Bang, saya ingin masuk secara spesifik menurut pandangan Abang gitu. Sebenarnya apakah langkah SP3 ini sudah menghasilkan sesuatu yang dalam tanda kutip baik gitu dalam perspektif hukum gitu, kalau secara hukum, kemurnian hukum menurut Abang itu? Ya, pertama begini, pendapat saya SP3 ini adalah sebuah kecelakaan gitu. Nah, kecelakaan hukum gitu. Kenapa kecelakaan hukum? Pertama, SP3 ini tidak didasari oleh pikiran norma dan sistem hukum gitu. Nah, pertama SP3 ini kalau kita lihat pertimbangannya itu adalah pertimbangan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penghentian penyidikan tindak pidana gitu. Kalau saya cermati itu mereka menggunakan pasal 30 di ayat 2 ya. Celakanya penggunaan pasal ini hanya dipakai satu ayat. Padahal ketika kita melihat norma hukum itu melihat norma peraturan yang bersangkutan dan seluruh sistem hukum. Ketika kita baca norma, bukan kita ini yang cocok kita ambil. Tidak seperti itu. Jadi di ayat 2 itu disebutkan penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan teorinya Gustav Radbruch. Itu titik. Mereka lupa kalau ada ayat 3 gitu. Ayat 3 itu penyidikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, ini kemudian gitu. Jadi seharusnya penegak hukum itu juga memberikan edukasi. Begitupun kita yang mendorong kasus itu gitu. Cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara hukum gitu. Kalaupun ada terobosan, saya pikir terobosan hukum itu jangan dipikir juga menabrak seluruh norma gitu. Barbar gitu. Kalau pikirannya kita mau berakrobat dengan hukum progresif, nah
harus diingat juga hukum progresif itu berangkat dari norma, dia kritik terhadap norma. Artinya ketika kita mau terobosan, kita harus mulai dari normanya dulu gitu. Kira-kira norma ini mana yang mau digunakan gitu. Misalnya terobosan hukum, saya pikir itu restoratif justice. Walaupun restoratif justice itu sebenarnya melanggar loh KUHP sama KUHAP. Tapi kita maklumi gitu. Karena dia sudah ada aturan pelaksananya juga gitu. Sebelumnya SE, kemudian di perkap yang perkap yang sama juga diatur gitu. Tidak ada masalah gitu. Jangan sampai kita gunakan norma yang umum untuk kepentingan tertentu gitu. Karena apa? Ini akan menimbulkan kesewenang-wenangan ke depannya. Itu yang harus kita jaga. Karena perangkat polisi, jaksa dan hakim adalah sebagai instrumen negara gitu. Mereka harus bergerak sesuai aturan, sesuai hukum. Ketika itu tidak sesuai hukum, maka disitulah yang namanya penyalahgunaan wewenang atau determinant de pivot kalau dalam bahasa Perancisnya gitu. Sebagai konsep awalnya gitu. Jadi catatan saya itu artinya SP3 itu kecelakaannya karena dia pakai perkap. Kemudian kalau dia mau SP3 itu sebenarnya kan sudah ada aturan pasal 109 ayat 2 ya. Alasannya itu penghentian penyidikan itu dilakukan dengan tidak cukup alat bukti, bukan peristiwa pidana, kemudian demi hukum gitu. Walaupun di ketentuan pasal lain mengatakan punya kewenangan lain. Kita bisa hubungkan juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian. Gitu. Itu sudah diatur. Tapi juga ingat, apa sih pengertian diskresi? Diskresi adalah tindakan lain atau kewenangan lain. Kalau dia misalnya SP3 ini mengambil kewenangan hakim, bukan diskresi namanya, merampas kewenangan. Gitu. Tindakan lain itu misalnya seperti RG. Saya sepakat, tidak harus ke pengadilan, iya paham. RG kan selesainya ada di balai mediasi, MKD, saya juga mendampingi itu. Jadi dikirim, tapi tidak semua tindak pidana. Masa pembunuhan kita mau di mediasi atau mau di RG atau pakai SP3 yang itu melanggar ketentuan, padahal jelas di pasal 44 sampai pasal 51 itu penghapusan pidana gitu. Yang artinya itu penghapusan pidana kan jelas-jelas. Ada penghapusan pidana, ada penghapus penuntutan gitu. Artinya sangat kita ini keterlaluan menabraknya gitu. Nyawa 2 orang kita korbankan untuk dengan atas nama keadilan gitu kan. Padahal juga ini tidak adil juga gitu. Jadi saya pikir ini ironi lah gitu kan, ironi kondisi kita sekarang gitu ya. Kaitan dengan seperti saya pikir persoalannya itu Bang Rin. Memang iya sih, dalam pandangan saya juga sih melihat hal yang sama ya. Bagaimana mungkin kita membiarkan ada 2 nyawa yang melayang tanpa adanya tanggung jawab gitu. Nah, permasalahan itu kan sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya melihat bahwa kemungkinan ama ini akan keluar pada akhirnya di pengadilan dengan alasan-alasan kita menggunakan pasal 49 ayat 1 ayat 2 mungkin. Mungkin saya melihat Abang Tovan juga sepakat tentang itu gitu. Bahwa sebenarnya apapun yang terjadi itu harusnya kita membiarkan proses itu sebagai fungsi penyidikan dan penyelidikan agar bisa ditetapkan oleh hakim nanti apakah ini perbuatan membela diri melampaui batas kah atau apakah gitu, sehingga cara kita berhukum tuh tetap dengan cara hukum gitu loh, bukan dengan cara euforia seperti ini gitu. Gitu. Meromantisasi hal-hal yang saya kira tanpa dasar keilmuan gitu loh. Makanya yang kita harus dari awal saya menyatakan di beberapa media, saya ada kasus itu langsung karena sering teman-teman media pasti tanya, langsung saya memberikan pendapat dari awal, walaupun kita mempelajari soal overmah atau daya paksa dan nowhere pembelaan terpaksa atau tambahannya di ayat 2 itu nowhere excess. Walaupun sebenarnya situasi AMAS ini sulit untuk kita secara hukum, kita katakan dia masuk ke dalam pasal 48 atau pasal 9, tetapi ini loh maksudnya progresif itu. Jadi kita menginterpretasi di luar dari teks itu. Progresifnya itu harusnya di hakim gitu. Maka saya orang pertama yang akan membela itu gitu. Jadi misalnya kan kalau kita lihat di ayat misalnya di KUHP pasal 48 pasal 9 itu kan ada kategorisasi itu.
apa yang dimaksud overmark, kemudian ada noteware gitu kan. Misalnya di KUHP tidak ada dijelaskan, hanya daya paksa tidak dapat dipidana. Nggak ada Tapi indikator ya, yang pasti. manufacturing atau NVT-nya, penjelasan KUHP dan juga pendapat ahli Belanda itu kan sudah memberikan semacam tanda ya. Nah, kalau saya mau jujur, tanda-tanda itu sebenarnya tidak termasuk kategori di kasus ini. Tetapi upaya progresif itulah. Upaya progresif kita, bagaimana kita hadirkan kondisi ini gitu. Biar Bapak memang betul dia korban, itulah progresifnya. Progresifnya tadi itu cara penafsiran di pengadilan, bukan kita progresif nabrak kiri kanan di tingkat penyelidikan dan penyidikan gitu. Ini kan merusak sistem yang sudah sama-sama kita bangun. Kalau kasus-kasus lain kan saya pikir kita sangat sepakat lah, tidak usah sampai pengadilan kalau Cipiring gitu. Sudah ada di Lombok ini kan, sudah ada balai mediasi. Tapi ini pembunuhan, apa kita merelakan 2 orang ini mati dengan dengan tepuk tangan gitu ya, tanpa kita tahu sebab akibatnya meninggalnya? Sama halnya juga kita tidak adil gitu. Jadi kita untuk mencapai keadilan kita berbuat tidak adil terhadap yang lain ini kan. Apalagi nafas pidana itu kan mencari kebenaran material. Betul sekali, kebenaran material. Tapi netizen kebenaran materialnya di media sosial, gara-gara video langsung buat status menghujat polisi. Padahal ini masih ditetapkan tersangka. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan. Netizen atau kita semua mungkin masih apa sih istilah sangka itu? Nah, perlu saya sampaikan. Tersangka, ada terdakwa, terpidana gitu. Tersangka itu namanya tersangka. Oh, saya sangka kan gitu. Belum tentu dia bersalah. Tapi memang di KUHP kita, orang yang ditetapkan tersangka itu adalah orang yang diduga kuat gitu. Kalau di KUHP kita gitu, yang diduga kuat ya, makanya sebenarnya tidak asal. Tapi dari alat bukti itu, dari kasus ini sudah bisa ditemukan ternyata memang ada tindak pidana gitu, yang kemudian itu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nah, setelah tingkat penyidikan ada yang namanya tahap 2 atau P21, dilimpahkan berkasnya kejaksaan berganti, dari tersangka dia terdakwa. Jadi jaksa ini hadapkan ke pengadilan, masih sampai sebelum putusan itu terdakwa dia. Jadi sampai dengan hakim mengatakan dia mengadili bersalah, penerapan pidananya berapa tahun, itulah yang disebut terpidana atau bersalah. Nah, kalau dalam konteks ini silakan nolak masyarakat, tapi kan mungkin masyarakat ini kan masih keliru soal istilah tersangka sama terpidana gitu. Jadi seolah-olah ini kan sudah di pengadilan yang kemarin kok dihukum gitu loh. Makna hukum itu kan sanksi gitu. Nah, ini sebenarnya kita bahkan sama istilah itu kita tidak terbuka untuk untuk memahami itu gitu. Sehingga kita berada pada kesimpulan yang salah. Kita menghujat kiri kanan, salah polisi, salah jaksa, salah hakim. Kita boleh menyalahkan, tapi konteksnya kita juga harus paham situasi gitu. Nah, itu sih kalau saya melihat dari kasus ini gitu, Bang Rin. Iya benar sih, Bang Tufan. Jadi kayak kita sebenarnya juga sebagai seorang yang belajar tentang hukum memang harus kembali, saya kira dengan semangat yang berdarah-darah gitu. Harus terus mengedukasi terus masyarakat agar tidak begitu bias tentang istilah-istilah seperti itu gitu. Sehingga mereka akan pada akhirnya cara berpikir mereka bermuara pada sesuatu yang tidak benar gitu. Mungkin itu sekilas tentang kasus begal ini ya. Memang itu dari begal ini kan salah satu ini Bang Dim ya, salah satu optik ya atau landscape ya, situasi di NTB ini salah satu masalah. Nah, juga penting juga kita bahas secara umum ya masalah di NTB tadi misalnya soal literasi, soal tadi permasalahan sosial gitu. Tadi itu Bang Tovan kan telah menyinggung sedikit masalah kalau Cipiring kita RJ kan saja bisa gitu. Restoratif justice juga kan sekarang sesuatu yang perlu kita bahas juga ya dalam menanggapi fenomena-fenomena sosial sekarang juga gitu. Tentu akhir ini juga kita terus dibayang-bayangi oleh kasus di Bima gitu, maraknya pemanahan. Betul. Kasus pemanahan tuh sungguh sangat mengiris hati kita ya.
melihat generasi-generasi kita yang mempunyai kebiasaan yang begitu gitu. Iya. Itu sangat membuat ini ironi gitu. Iya. Tapi yang ingin saya dalami adalah bahwa ketika ada suatu permasalahan begini kan kita harusnya melihat dari ada apa yang terjadi gitu. Lalu bagaimana proses penyelesaiannya gitu. Iya. Kebetulan anak ini kan dalam sistem perundang-undangan anak ini kan agak spesial kan. Iya. Dia punya cara-cara tersendiri untuk menangani itu. Nah, kebetulan juga tadi di awal saya mengenalkan Bang Tovan ini sebagai aktivis anak gitu. Yang tentunya kalau menurut saya sangat kompeten untuk membahas tentang ini gitu. Nah, kalau menurut Bang Tovan sendiri melihat fenomena sekaligus langkah-langkah apa yang harus kita ambil gitu, entahkah penal non penalnya kah, tentang fenomena anak yang sebagai anak yang bermasalah dengan hukum ya kalau istilahnya ABH ya. Ya, pertama gini, kalau banyak permasalahan ya, salah satunya yang cukup menonjol dan aktual sekarang itu kan persoalan anak di Bima ya. Yeah. Nah, selama ini kita tidak terbiasa menghadapi situasi itu dengan pendekatan ilmu, gitu. Yeah. Dengan pendekatan ilmu. Maka ketika itu dihadirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita harus menghadapi persoalan Bima ini dengan pendekatan hukum dan pendekatan ilmu. Gitu. Nah, dalam pendekatan hukum kita bisa menggunakan itu seperti yang Bang Rim sampaikan tadi. Pendekatan hukumnya ini kan dalam aspek penyelesaian secara penalnya, non penalnya, atau dalam istilah represif dan preventifnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk upaya penalnya? Nah, kita kategorisasi dulu nih yang melakukan semacam perilaku yang menyimpang ini anakkah atau orang dewasa kah? Karena treatmentnya tentu beda ya, menghadapi orang dewasa dengan anak. Kalau kita mau kerucutkan ke anak, cara pandang kita terhadap penyelesaian persoalan anak itu, kita punya pendekatan Undang-Undang 23 tahun 2002. Junto udah sampai perubahan terakhir ya, yang paling banyak itu di Undang-Undang 35 tahun 2014 ya, dan juga ada yang paling baru 17 ya. 2016 kalau nggak salah. Ya, yang baru ya, itu pengesahan perpunya ya, karena kan ada perpu waktu itu ya. Iya, peraturan ya. Nah, artinya itu Junto kalau ini dia sebagai anak yang bermasalah, dia udah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 kan Bang Rim, tentang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Nah, ini sebenarnya instrumen hukum yang sudah disediakan bagaimana kita melihat persoalan anak. Nah, selama ini kita seolah-olah hukum ini hanya menjadi dokumen kertas gitu. Kita tidak pernah mendalami aturan itu sebenarnya maunya apa sih gitu. Kita lupa juga bahwa pembentukan peraturan ini kan melalui kajian ilmiah. Makanya harus naskah akademik dia gitu. Jadi hukum ini juga adalah dibentuk dengan pikiran ilmiah gitu. Jadi misalnya di Undang-Undang 35 itu sudah sangat jelas mengatakan gitu, situasi anak-anak, ada perlindungan terhadap anak, perlindungan khusus. Misalnya permasalahan kemarin juga yang joki anak itu Bang. Joki anak itu kita bisa melihat itu sebagai eksploitasi maupun kekerasan gitu kan. Itu juga bisa menjadi cara pandang kita undang-undang ini gitu. Artinya sudah ada instrumen hukumnya ketika kita menghadapi anak gitu. Nah, anak ini kan kategorinya itu ada anak yang berhadapan dengan hukum ya. Anak yang berhadapan dengan hukum itu anak pelaku atau disebut anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak saksi dan anak korban gitu. Beda-beda dia cara situasinya. Kalau dia pelaku, maka tentu anak yang berkonflik dengan hukum gitu. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum usianya berapa? Karena akan berbeda nanti usia yang boleh dipidana itu diterapkan pidana itu yang umur berapa gitu kan. Nah, ini beda-beda treatmentnya karena setiap umur ini kan punya situasi itu. Yang misalnya kalau dia umurnya 12 melakukan apa gitu. Jadi umur tindak pidana apa yang dia lakukan gitu. Kenapa penting? Karena di undang-undang itu kan sudah mengatur konsep resolusi justice melalui diversi gitu. Kalau tindak pidananya ringan, tidak punya korban, ya langsung saja diselesaikan.
Tapi dengan penetapan pengadilan selama ini memang itu yang sering kali terjadi. Sehingga selama ini pemaknaan tentang pengulangan itu mengulangi perbuatan, padahal secara hukum mengulangi kalau ada penetapan pengadilan. Dan ini yang salah. Jadi ketika besok misalnya masuk ke polisi, oh ini dia perbuat ini pengulangan. Padahal secara hukum pengulangan itu adalah sebelumnya ada penetapan pengadilan gitu. Nah, ini juga penting, situasi semacam ini sederhana tapi kita tidak mau mendalami persoalan aturan ini gitu. Di Undang-Undang Nomor 11 2012 ini kan kalau menghadapi anak kan jelas gitu. Jadi cara menghadapi penalnya itu misalnya kalau anak ini umurnya 10 tahun maka dia tidak bisa dikenakan pidana, dia harus langsung dikembalikan ke orang tua dengan nanti ada penelitian Bapas dengan Litmas penelitian masyarakat, kemudian ada Peksos, nanti kemudian ada penyidik memutuskan apa yang harus dilakukan untuk anak ini. Untuk lakukan anak ini diputuskan anak ini dikembalikan ke orang tua atau seperti apa. Kalau di Lombok biasanya dititip di Panti Paramita namanya. Nah, ini yang saya garis bawahi. Selama ini penerapan terhadap anak-anak ini kita sangat semacam kita tidak punya katalog lain gitu. Nah, jadi kan ada PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat, ruang-ruang literasi. Nah, kenapa enggak anak-anak pasca yang ditangani bermasalah dengan hukum, berkonflik dengan hukum ini dikenakan pidana atau tindakan, atau tadi yang di bawah 10 tahun kan tidak bisa dikenakan pidana pokok atau pidana tambahan dia kan. Dia ini diintegrasikan wajib belajar, wajib ke ruang literasi, ke taman literasi, ke alam tara, itu loh jenisnya. Kalau dia bermasalah, tapi kita tidak pernah memikirkan itu. Ya, siapa yang salah? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah, karena selama ini seolah-olah cara menghadapi masalah itu dengan polisi tidak akan selesai. Polisi itu dia menyelidiki, penyidikan. Kita punya semua instrumen itu gitu. Instrumen di Dinas Perlindungan Anak, Dinas Sosial gitu. Diintegrasikan itu, misalnya ada program apa, anak-anak yang bermasalah ini cara melihatnya selama ini tidak ada dokumen tentang anak yang berkonflik dengan hukum di Dina. Karena kalau mau cara pendekatan ilmu menyelesaikan masalah itu ya dengan ilmu gitu. Misalnya, kok bagaimana caranya? Ya teliti. Kenapa sih anak ini melakukan kejahatan gitu? Ibaratnya kita kejahatan ini seperti menghadapi penyakit gitu. Kalau kamu sakit perut, ya minum obat sakit perut. Kalau kamu minum obat sakit rambut, ya tidak sembuh gitu. Jadi kalau penyakit sosialnya itu anak-anak ini misalnya karena ekonomi kan, ingin eksistensi kan, maka caranya bagaimana? Buat aja lomba kan gitu. Jadi sebenarnya pikiran itu yang tidak ada, hanya pikirannya bagaimana menyelesaikan program-program itu, hanya yang menghasilkan output ya. Jadi itu Bang Rim, sebenarnya untuk mengintegrasikan itu sudah ada di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu tentang jenis pidana terhadap anak, tindakan dan tambahan. Di tindakan itu dia bisa dibuatkan di kelembagaan gitu kan, dititip di kelembagaan, kemudian dititipkan di tempat-tempat panti sosial gitu. Jadi disanksi di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu sudah diatur gitu. Sedangkan yang menjadi permasalahan juga lembaga-lembaga tempat penitipan ini kan tidak begitu jelas juga ya. Maksud saya sepakat dengan Bang Tova tadi sampaikan bagaimana seharusnya tindakan-tindakan ini kan mereka suruh aja ke komunitas-komunitas yang bergerak di dalam hal literasi. Jadi maksud saya selain anak-anak ini mempunyai kesibukan yang lain yang bisa melupakan tentang kejahatan yang mereka lakukan, bukan kejahatan kenakalan yang mereka lakukan ini. Selain dari itu dampaknya adalah bahwa komunitas-komunitas yang bergerak dalam hal ini juga berdaya gitu. Jadi secara integrasi pemerintah mempunyai dua hasil yang cukup menurut saya cukup fundamental gitu loh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang satunya penyelesaian masalahnya yang kedua
komunitas-komunitas ini berdaya gitu, sehingga atmosfer itu yang bisa diciptakan untuk menjadikan satu alternatif lain gitu dalam menghadapi arus-arus yang dalam konotasi buruk ini gitu. Jadi sebenarnya itu langkah yang sangat-sangat bagus kalau menurut saya Bung Tovan gitu. Karena memang problem mendasar kita kan pada akhirnya akan bermuara pada hal-hal yang berbau literasi ya gitu ya. Ya misalkan bayangkan saja di 2 tahun yang lalu misalnya Indonesia itu berada di urutan 60 dunia dalam hal membaca ya. Iya, makanya jadi konsep itu kan kita selalu menyelesaikan persoalan kita kan parsial gitu. Jadi seperti tadi itu seolah-olah hanya tugas polisi, kita tidak mengintegrasikan. Jadi sebenarnya harusnya seperti apa? Kalaupun anak ini kan dilepas, tapi dia diintegrasikan itu dikenakan pidana, misalnya tindakan ini diintegrasikan ke tempat-tempat bacaan, diintegrasikan. Kalau dia misalnya anak ini, makanya tadi pendekatan ilmu tadi, anak ini ternyata tidak sekolah, maka dihubungkan dengan layanan ke dinas pendidikan. Karena dia nakalnya karena tidak sekolah, kasih dia sekolah gitu, atau beasiswa atau bansos gitu, hubungkan dengan desa. Saya pikir pikiran semacam ini yang harus ada di Bima gitu. Jadi persoalan joki anak, persoalan anak yang memanah gitu kan. Nah ini kan karena tidak ada pikiran pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu secara mendalam, terintegrasi bagaimana peran desa, kemudian di Kota Bima pun seperti itu, misalnya bagaimana peran dari kelurahan terintegrasi semuanya gitu. Jadi dari yang anak yang bermasalah itu dihadapi treatment hukumnya seperti apa, paskanya seperti apa. Nah, pemerintah daerah tanggung jawab. Ternyata anak ini dia nakal, mohon maaf, saya tidak pakai diksi nakal. Anak ini berkonflik dengan hukum, maka yang harus digunakan adalah mendeteksi dia ini punya masalah apa sih gitu. Sehingga ini treatmentnya yang bisa digunakan itu juga sesuai ya. Nah kemudian pasca itu sebenarnya kan ada ranah non penal atau ranah preventif, ranah pencegahan itu kan bisa digunakan ya. Tadi itu fungsi-fungsi kan pencegahan ini kan sebelum terjadi gitu. Makanya cara pandangnya tadi itu menangani dan mencegah pasca penanganan gitu. Jadi setelah anak ini yang udah melakukan ini kan harus juga dicegah lagi untuk melakukan. Jadi anak yang tidak pernah sama sekali juga bagaimana kan gitu. Jadi cara pikirnya adalah semua tuh harus begitu. Termasuk mempelajari dalam pendekatan ilmiahnya. Kita kan ada enggak peta gitu, peta sebaran di mana sih peta rawan-rawan anak itu yang bermasalah. Itu loh maksudnya pendekatan ilmu itu, ada profil anak yang berkonflik dengan hukum atau profil joki anak, bagaimana kehidupannya, terus lingkungan keluarganya seperti apa gitu. Jadi kita tidak punya gitu. Yang paling mungkin cara pikir yang kita gunakan adalah kita minta bantu ilmu kriminologi untuk mencoba itu semacam alat dalam teori-teorinya itu untuk menyelesaikan ya. Di kriminologi itu kita mengenal orang jahat itu karena biologis, jahat karena pengaruh psikologis, dan jahat karena pengaruh dari faktor sosial gitu. Nah itu secara teorinya, tapi kan kita harus uji itu di Bima seperti apa. Kira-kira misalnya kan bisa beda nih. Di wilayah Sape faktornya faktor biologis, ini contoh. Di wilayah Wera faktornya faktor sosial gitu. Nah di misalnya faktor sosial, cara pikir teori misalnya Travis Hirarsi misalnya. Hirarsi mengatakan anak itu nakal karena ada kurangnya pengakuan dari masyarakat sekitar misalnya. Atau menurut Emil Durkheim, orang itu nakal karena ketiadaan sarana untuk mencapai tujuannya. Misalnya contoh, yang sering saya contohkan tuh toilet umum gitu. Nah kalau misalnya bayangkan di rumah ada toilet gitu kan, maka orang akan pipis sembarangan gitu kan, atau buang air sembarangan gitu.
Karena jadi dia buang air sembarangan karena ketiadaan sarana itu, caranya ya bangun gitu. Nah ini cara pikir ini yang tidak digunakan gitu. Iya. Akhirnya program itu kesana kemari hanya untuk memenuhi output yang penting selesai akhir tahun. Nah ini sebenarnya yang Jadi masalah gitu. Jadi anak hanya dilihat sebagai ini objek proyek ya. Saya nggak menyimpulkan itu ya. Feeling saya kira-kira begitu. Ya, tapi kan bagus itu Bang. Saya seperti yang dilakukan oleh Bang Rin itu kan saya juga mencoba mengikuti di Facebooknya itu kan membuat taman literasi. Nah sebenarnya ini yang harus disadarkan ke publik gitu. Jadi cara-cara ini kan saya bilang ini formula gitu soal literasi ini. Jadi fungsi dari ruang literasi itu kan dia fungsinya fungsi advokasi, fungsi pencegahan itu tadi dan fungsi edukasi gitu. Makanya saya juga sejalan apa yang dilakukan oleh Bang Rin juga saya lihat itu dan kita punya yang namanya komunitas ruang literasi kan untuk pencegahan. Jadi fungsinya itu fungsi edukasi, kita mengajarkan anak-anak segala macam gitu kan. Kemudian kita integrasikan dengan Merdeka Belajar, keterlibatan mahasiswa juga mengajar di situ. Jadi nuansa edukasi gitu. Jadi semua terlibat di sana dan fungsi prevensinya itu untuk menjadi pencegahan itu karena ada teori di kriminologi itu anak itu cenderung mencari kelompok sebaya gitu untuk sebagai temannya ya. Nah ketika teman sebayanya itu negatif maka kecenderungannya negatif. Ini sejalan juga dengan teorinya Sutherland learning theory ya. Anak itu cenderung belajar gitu. Nah ini yang maksud saya harusnya kita kan toleh ini teori-teori yang ada gitu. Yang itu kemudian sebenarnya seperti apa yang harus kita uji di Bima itu. Kemudian fungsi advokasi ya. Jadi dengan ada gerakan seperti taman literasinya Bang Rim dan juga di tempat kita ruang literasi itu ya semacam ini gerakan yang ingin menyampaikan ke publik, gerakan yang ingin mendorong keberpihakan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu jangan hanya melihat sebelah mata gitu kan. Nah, kira-kira Bang Rin sudah dapat apa itu dari taman literasi dari pemerintah daerah itu? Sejauh ini sih belum dapat ada. Doa ya, dapat doa ya. Dapat doa. Iya kalau didoain. Doain ya. Bahkan doa pun nggak dapat gitu iya. ya. Cuman memang kalau dari saya pribadi mungkin sama sih seperti Abang juga. Maksudnya sebagai pembelajar kan kita rasa tanggung jawab moral itu ya yang betul. paling penting. Bagaimana maksudnya keresahan itu kan kadang saya tidak bisa salurkan di tempat-tempat yang kaku ya gitu maksud saya. Jadi kadang-kadang ide kita itu terlalu besar untuk sebuah wadah yang kaku gitu. Makanya kemudian saya berpikir secara mandiri bagaimana caranya bahwa kita harus sama-sama berkonsolidasi yang mempunyai semangat yang sama, yang mempunyai kewarasan yang sama, yang masih ingin melihat ke depan bahwa generasi ini akan kembali kepada sejarah yang dulu gitu. Kalau saya misalkan melihat Bima yang dulu kan Bima yang sangat-sangat dekat dengan hal-hal yang berbau literasi gitu ya. Betul. Jadi maksud saya ketika kita mempunyai perkumpulan-perkumpulan semacam ini, maka kemudian kita akan mempunyai satu bentuk perlawanan lain gitu loh untuk mencegah pikiran-pikiran ini gitu. Karena maksud saya membayangkan begini, mungkin hari ini Abang Tovan dengan ruang literasinya, saya dengan taman literasinya, ini kan tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga akan ikut serta dalam hal itu, lalu kita mempunyai satu kesatuan yang lebih besar. Sepakat. Karena gitu. itulah fungsi advokasinya itu. Jadi orang-orang kan seringkali apa sih manfaatnya kok kegiatannya ini kan satu, tapi yang harus kita pahami adalah satu gerakan itu ingin menimbulkan getaran-getaran di tempat lain gitu kan, menyampaikan ke publik bahwa kita harus bergerak bersama gitu. Karena ini soal bagaimana tanggung jawab moral gitu dan fungsi literasi itu bukan hanya dilihat hanya soal baca tulis saja gitu, buta tapi aksara. Konsep yang kita gagasan yang coba kita bangun di ruang literasi itu misalnya konsep integrasi tadi. Jadi bagaimana ruang literasi itu
bisa digunakan untuk anak-anak yang tadi itu habis bermasalah Iya. Dengan hukum, berkonflik dengan hukum Iya. atau bermasalah dengan hukum, itu dia diintegrasikan dengan tempat kita gitu. Jadi fungsinya adalah fungsi juga rehabilitasi, fungsi pemulihan sebenarnya itu. Karena itu kan kita integrasikan dengan fungsi edukasi itu. Nah kemudian di samping itu perpustakaan, saya juga menarik ketika lihat taman literasi itu misalnya menjadi semacam instrumen untuk perlindungan lingkungan hidup gitu, mengajarkan ke anak-anak bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sederhana aja sebenarnya kita ngajari mengolah sampah, tapi itu kan kita memberikan memori yang baik. Yes. Jadi selama ini anak-anak kita tidak punya memori yang baik untuk bagaimana melihat sampah gitu kan. Itu sederhana gitu. Maka ruang-ruang positif itu harus kita semacam menitipkan memori yang baik itu dalam setiap kepala anak itu. Jadi ketika dia dewasa nanti dia akan mengingat memori itu gitu. Nah, harapannya memori itu menjadi semacam instrumen untuk melakukan lompatan kuantum gitu. Jadi dia bisa mencapai segala keinginannya lah gitu. Di samping itu juga perpustakaan itu kan sebenarnya juga bisa diintegrasikan dengan konsep ekonomi gitu ya. UMKM, edukasi UMKM dan juga bisa jualan UMKM. Nah itu yang kalau yang kita lakukan sekarang kita ingin semacam kita ada pilot project desa gitu. Pilot project desa itu kan nanti bisa kita kolaborasi sama-sama. Jadi tak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi dengan makin banyaknya kekuatan kita punya satu visi ya, tanpa ya selama ini kan ego kelembagaan itu kan selalu ada gitu. Nah kita tidak coba ingin membuat itu sebagai satu kesatuan gerakan ya, sehingga itu menghasilkan semacam energi yang luar biasa besarnya, sehingga apapun tujuan kita gitu dalam bernegara, juga dalam visi, baik itu visi pemerintah daerah dan juga visi pemerintah daerah kabupaten dan juga pemerintah daerah provinsi, itu bisa kita raih bersama gitu. Benar kali. Sebenarnya juga kalau kita melihat literasi ini kan, kalau kita ingin potret dengan kacamata yang lebih besar lagi, ini kan bukan hanya tentang sekedar edukasi ke anak ya, tapi bagaimana kaum milenial ini sudah seharusnya kita kembalikan fungsinya gitu. Jadi kalau sependek pembacaan saya Bang Tovan tentang literasi, misalnya di abad 17 dulu kan gerakan literasi ini kan mulai bergetar itu kan akibat adanya 3 item yang sangat penting itu, dimana lahirnya revolusi mesin cetak oleh seseorang yang bernama Johann Gutenberg gitu, yang mengalihfungsikan mesin press untuk memproduksi wine ke produksi buku. Lalu kemudian yang kedua adanya semacam korespondensi antara intelek ini yang kemudian terhimpun dalam suatu republik imajiner gitu, yang kita kenal pada akhirnya dengan nama Respublika Literaria pada saat itu. Lalu yang paling menarik ini yang saya sadari sangat dekat dengan milenial sekarang adalah bahwa adanya unsur coffee shop. Kalau dulu disebutnya coffee house gitu, rumah kopi. Nah, rumah kopi ini menjadi alternatif pada saat itu. Karena di Eropa pada saat itu universitas masih terbatas, dan kemudian pikiran-pikiran alternatif ini tidak cukup bisa diwadahi oleh universitas yang kaku, karena masih masih mewariskan pikiran-pikiran abad pertengahan yang masih sangat kental dengan adanya dogma dan sebagainya gitu. Nah, saya pernah mengingat obrolan kita atau pada saat itu yang Abang sampaikan bahwa jika perlu pemerintah kota atau kabupaten ini membuat satu aturan yang mewajibkan untuk coffee shop ini menyediakan buku gitu. Makanya fungsi dari pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah itu adalah mengatur gitu. Jadi gerakan kita juga, gerakan advokasi ini kan satu sisi tidak dilihat bahwa ini gerakan advokasi kebijakan. Kami ingin menyampaikan bahwa harus ada keberpihakan kebijakan gitu.
pemerintah bisa apa gitu. Nah, pemerintah dengan kekuatan kebijakannya misalnya bisa membuat aturan gitu. Pertama, kalaupun belum punya peraturan tentang literasi ya buat, ataupun ketinggalan ya tinggal direvisi. Nah, di aturan kan ada aturan ya, ada regeling, ada basiking ya. Jadi di aturan itu mewajibkan misalnya setiap coffee shop atau setiap tempat nongkrong atau setiap toko perlu menyediakan rak. Buat aturan, pemerintah punya kekuatan itu gitu. Nah, dengan misalnya nanti tentu strateginya ya di awal misalnya pemerintah bisa memberikan insentif misalnya, insentif untuk coffee shop yang punya punya rak misalnya dipermudah perizinannya, atau banyak hal jenis-jenis insentif itu, atau kalau yang tidak mau kasih disinsentif gitu kan, jadi kasih ya semacam punishment gitu ya, dia berikan sanksi ya, secara administrasi. Nah, itu hal yang sangat bisa dilakukan. Jadi harapan kita itu bukan, tidak perlu pemerintah itu memberikan anggaran untuk kita, tapi komunikasi yang kita sampaikan itu berpihak soal literasi itu adalah kalian buat kebijakan. Jadi wajibkan semua coffee shop yang buka ini punya, sediakan aja rak, atau wajibkan sekali sebulan harus ada diskusi. Sederhana aja sebenarnya. Itulah fungsi pemerintah. Jadi selama ini malah fungsi pemerintah ini kan malah diambil alih oleh sipil gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau gali gitu, terus ngapain sih Bang Rin buat taman literasi? Kan punya kewajiban gitu, tapi kewajiban moral gitu. Jadi yang punya kewajiban itu pemerintah gitu. Harusnya pemerintah daerah itu apresiasi kegerakan teman-teman di Bima Taman Literasi gitu. Makanya saya sangat sangat menaruh semacam apresiasi ya untuk teman-teman yang bergerak di situ, tanpa diwajibkan. Kalau pemerintah daerah kan dengan instrumennya kan harus, karena memang tugasnya gitu. Bukan sesuatu menurut saya kan etalase humas nih, bupati bagi buku atau dinas bagi, memang itu tugasnya. Apa yang harus dibanggakan kan gitu? Yang harus bangga itu kamu melakukan sesuatu di luar dari tugasmu. Jadi tugas panggilan moralmu gitu. Misalnya soal taman literasi ini, jadi saya pikir itu yang harus dilakukan, kebijakan melihat segala hal gitu, termasuk kan ada pembagian administrasi ya, pemerintah kota. Jadi juga harus melihat ada pemerintah daerah, bisa pemerintah desa kan, kaitkan dengan misalnya mengambil sumber anggaran itu dari slot anggaran pemberdayaan masyarakat desa. Tapi itu mengakali ini aja lah, bukan mengakali ya, dalam bahasanya itu mencari peluang gitu. Karena lagi-lagi kalau ngomong dana desa ini sensitif juga sekarang desa kan gitu. Jadi kira-kira yang tidak merugikan lah gitu ya. Untuk soal literasi ini apa kira-kira yang harus diambil oleh desa, karena itu tadi ada anak di desa, salah satu desa misalnya di Wera, di Ambalawi ataupun di Sape misalnya, atau di Uha, ada anak berkonflik dengan hukum, bermasalah, masuk ke kepolisian, tapi diversi, dikembalikan ke orang tua. Terus orang tua mau apa gitu, anak ini akan melakukan lagi. Nah, itulah fungsi desa, menjemput itu. Nah, caranya gimana? Kok nggak ada anggaran? Ya buat saja kan aturan. Karena harus kita pahami juga, gerak dari pejabat administrasi itu kan harus aturan gitu kan. Jadi dia bisa memberikan itu, membuat kebijakan dengan aturan sih gitu. Iya, cukup ini ya, cukup. Saya jika berbicara tentang literasi ini kadang emosional juga sih, maksudnya dari dalam batin gitu ya. Tapi saya selalu begini Bang, saya selalu melihat keadaan ini akan lebih baik ke depannya ketika kita mampu terus untuk merawat kewarasan, merawat kebersamaan ini secara konsisten ya begitu ya. Karena itu ya, hanya itulah harga kita sebagai manusia ya. Ujian itu yang saya nikmati kalau saya pribadi, maksudnya ujian untuk bagaimana menumbuhkan suasana atmosfer yang lebih baik gitu untuk kedepannya gitu.
Itu harapan. Makanya apa ya? Jadi posisi atau kedudukan kita kan sederhana ya. Jadi situasi misalnya kita tinggal di lingkungan desa, saya pikir juga akan sangat sulit ya. Peran-peran kecil kita itu sangat dibutuhkan ya. Minimal kita itu kita bersuara, menyampaikan sesuatu. Misalnya tadi itu peran kaum milenial itu kan sangat penting sekarang. Kalau kita merujuk dari konsep-konsep persoalan sosiologi, misalnya mulai dari kita menghadapi sesuatu masyarakat yang sakit, masyarakat yang berisiko, sesuai tulisannya Eric Fromm dan juga Ulrich Beck itu kan, artinya dalam pendekatan ilmu kita coba korek gitu. Oh ternyata ada loh pandangan-pandangan dalam pendekatan ilmu yang kita gunakan menjadi semacam obat untuk menghadapi situasi sosial gitu. Karena tulisan-tulisan secara pendekatan ilmu kan semacam bisa kita gunakan sebagai pertimbangan atau prediksi untuk kita membuat formula itu tadi gitu. Jadi misalnya konsep kayak tadi itu kita menghadapi dunia yang sekarang simulakra ya, atau apa ya, dunia yang disimulasikan gitu ya. Nah sehingga kita bagaimana cara kita menghadapi situasi semacam ini gitu. Ya tentu kalau dari kita pembicaraan awal tadi dari pendekatan hukum dan pendekatan ilmu gitu. Dalam pendekatan hukum dan ilmu ini bisa kita peras menjadi dalam upaya mengambil situasi sosial itu penal dan non penal itu bisa kita maknai secara mendalam, karena non penal ini kan upaya pencegahan gitu. Dalam bidang ilmu saya sendiri gitu, upaya non penal ini kan upaya yang harus dikedepankan dalam menghadapi kejahatan, penyimpangan moral ya. Itu juga sebenarnya yang menghadirkan kesadaran saya untuk gerakan-gerakan literasi itu dari basic ilmuwan saya. Saya lihat dengan cara penal ini tidak bisa kita melihat situasi hanya dengan proses penegakan hukum, tapi bagaimana kita melakukan pencegahan pasca dan pencegahan bagi yang belum gitu, kayak untuk anak gitu. Maka walaupun kesannya saya mengambil semua peran, tapi tidak ada orang saya lihat mengambil di bagian itu gitu. Sehingga fokus saya itu kan advokasi. Saya tidak, memang gerakan saya misalnya seperti literasi itu kan tidak setiap hari, karena fokus kegiatannya bukan untuk itu, tapi saya semacam tukang kompor gitu, tukang ngompori lah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan ke publik yang lain, kamu lakuin ini loh. Jadi saya fokusnya dari kegiatan itu, cuma orang nganggapnya kan saya buat sekolah atau apa, enggak, mungkin ke depan iya, tapi untuk sekarang saya itu semacam mengadvokasi biar yang lain itu lakukan apa yang saya lakukan gitu. Jadi fungsi saya sesuai, karena saya ya banyaknya di kampus ya, sehingga tugas tridharma saya juga kan di luar ini, tugasnya itu bagaimana mengompori dalam artian ini ya, yang positif, sehingga ini sejalan dengan situasi situasi akademik saya gitu, dari yang pergelutan saya di kajian hukum, kajian teoritis, dan juga aktif di beberapa LSM gitu, dan juga saya mencoba membentuk LSM sendiri sebagai wadah teman-teman anak-anak muda gitu. Mulai dari itu tadi perpustakaan, kemudian kita buat juga pusat bantuan hukum gitu. Nah, sebenarnya harapannya kan teman-teman muda di Bima kan, caranya kan sebenarnya kita tidak harus bereaksi dengan aksi fisik gitu, misalnya demonstrasi boleh-boleh saja, cuman kita juga harus punya semacam pikiran alternatif, menghadirkan formula-formula yang itu menjadi jawaban bagi persoalan sosial. Kalau kita mikir terlalu panjang, kok ini kegiatan saya ini misalnya kan cuma sedikit, misalnya kita ngajarin 5 orang anak cara mengelola sampah. Kalau orang mikir kan hanya 5 anak, tapi kita tidak berpikir 5 anak ini ketemu lagi anak 10 anak, jadi kayak snowball gitu loh. Jadi itu sebenarnya dari satu pikiran itu bisa. Jadi kalau seandainya setiap anak muda lulusan yang ke Bima melakukan itu gitu, nah saya pikir itu juga akan menjadi peluang ekonomi ke depan, karena setelah saya membuat ruang literasi ini, banyak teman-teman relawan di LPW itu
membuka juga di desanya. Inilah Benar. tujuan saya, kebahagiaan saya itu ketika relawan itu juga melakukan gerakan sama. Iya. Jadi dengan secara tidak langsung sebenarnya saya minta mereka ngajar, mereka hadir di sana. Jadi sebenarnya ingin menghadirkan situasi, mereka langsung berpikir kenapa tak saya buat di rumah aja. Iya. Gitu. Jadi saya pikir kita perlu semacam gerakan kolektif untuk menghadapi situasi membangun literasi ini. Iya. Jadi tujuan juga literasi kan sebenarnya adalah itu kan Bang. Iya. Bagaimana budi luhur kita diperhalus gitu. Iya. Jadi kita mempunyai karakter. Kita mempunyai satu semacam kesadaran akan realitas gitu. Itulah fungsi gerakan literasi sebenarnya. Dan juga saya sepakat misalnya tentang kolaborasi itu gitu. Yang selalu akan saya ingat mungkin perkataan dari Abang gitu, bahwa kita harus berkolaborasi, edukasi dan memenangkan imajinasi. Jadi fungsinya juga untuk tadi itu, dari pikiran literasi ini kan untuk soal, jadi bukan baca tulis tapi pencegahan gitu. Pencegahan, menciptakan ruang positif, memori-memori kita tanamkan sehingga dia tidak punya memori yang buruk gitu. Rata-rata karena dari catatan kami kasus riset itu juga ternyata anak menjadi pelaku kekerasan seksual, dia juga dulu pernah jadi korban seksual. Dan begitu. Formulanya itu kita hadirkan situasi yang ramah anak, sehingga pikiran-pikiran yang negatif itu bisa kita hapus gitu. Jadi ini yang harus kita sebenarnya pahami bersama gitu. Jadi gerakan semakin banyak ruang yang positif, maka semakin banyak memori yang ingin tanamkan terhadap anak. Dan catatan saya khusus di Bima itu, literasi itu semacam instrumen untuk memprediksi, menghadapi dan membaca masa depan gitu. Jadi misal soal, kan tidak semua orang harus jadi guru dan perawat. Nah kalau dulu kan rata-rata begitu, akhirnya surplus kita sarjana pendidikan, sarjana kesehatan perawat, satu kecamatan itu hanya satu puskesmas, lulusan perawat itu ratusan gitu kan, padahal yang diterima satu gitu. Nah dengan literasi, dengan membaca buku, oh ternyata ada profesi ini loh. Jadi mereka punya bayangan, oh saya akan jadi seperti ini. Jadi literasi juga itu semacam membuka pikiran, memberikan pilihan terhadap pilihan masa depannya, terhadap cita-cita apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia capai, dan apa yang harus dia lakukan untuk mencapai itu. Jadi literasi itu harus mendalam seperti itu, bukan hanya soal kita ngajarin baca terus kayak penyuluhan selesai gitu. Jadi literasi itu harus bermakna. Memperluas persepsi tentang realitas. Iya Bang, cukup seru juga obrolan kita sampai tidak terasa waktunya. Udah satu mungkin ada pesan terakhir dari Abang atau apa maksudnya yang bisa kita dengarkan, atau apakah kita ingin membiarkan para pendengar aja yang menyimpulkan sendiri? Kalau dari saya ya mungkin dari beberapa uraian tadi sudah cukup banyak dari situ juga bisa semacam dikristalisasi atau diambil sebuah pelajaran ini ajakan gitu kan, bagaimana kita sama-sama bekerja secara kolektif tentu kita melihat realitas itu tidak hanya dari satu sisi tapi kita hadirkan seluruh realitas, kemudian kita mencoba menilai itu secara fair, secara pantas gitu. Jadi tidak terlena dengan situasi simulakra. Jadi simulasi-simulasi yang diciptakan oleh tampilan-tampilan media sosial, dan juga di era post-truth ini kita hampir sulit membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah gitu. Nah untuk itu kita harus menghadapi situasi itu dalam sebuah pikiran hukum dan pikiran ilmiah gitu. Nah pikiran hukum kita coba gali aturan-aturan yang ada itu untuk menjadikan dasar gerakan kita, dan untuk menciptakan formula itu perlu pendekatan ilmu dengan teori-teori yang ada, kemudian dengan riset. Kita coba semacam melakukan analisis
dan menghasilkan kesimpulan sehingga menghasilkan sebuah gagasan atau ide yang setidak-tidaknya itu menjadi semacam usaha kita untuk menghadapi situasi sosial yang kita hadapi di NTB khususnya di Bima itu Bang Rin. Oke. Ya, terima kasih Ya. Bang Tovan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bang Rin. Ngobrolnya. Ya, teman-teman, itu mungkin yang bisa kita sharing malam ini. Untuk kesalahan kata-kata kami berdua mohon maaf untuk itu. Oke, sampai jumpa di obrolan-obrolan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.